Kita masuk ke bilangan pecahan dalam bentuk akar. Akar 2 hasilnya 1,41424135. Kenapa hasilnya banyak sekali? Karena dia bukan merupakan bentuk akar, melainkan bilangan irasional yang memiliki nilai tidak berujung. Kemudian akar 4. Nah, akar 4 ini kenapa dikatakan bentuk akar? Karena dia hasilnya memiliki bilangan yang berujung, hanya 2. Akar dari 4 itu adalah 2. Kemudian akar 25. Ini merupakan bentuk akar karena dia hasilnya 5, memiliki nilai bilangan yang berujung. Kemudian akar dari 6. Itu hasilnya 2,449489. Bukan merupakan bentuk akar karena dia bilangan irasional yang memiliki nilai yang tidak berujung. Karena dia masih banyak nilai selanjutnya, masih koma-koma sekian. Kemudian kita masuk rumus A M per N sama dengan akar N, akar pangkat N, A pangkat M. Contohnya, pangkat 5 akar dari 16 sama dengan 5. Nah, 5 itu kan akar dari 5 itu kan akarnya itu kita masukkan ke dalam rumus N. Akar dari 2 berapa kali berapa yang hasilnya 16, itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi kita pangkatkan aja jadi 2 pangkat 4. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan, jadinya sama dengan 2-nya dikeluarkan, 2. Kemudian 4, akar pangkat 4 itu dijadikan pecahan, jadinya 4/5. Jadi pangkat 5 akar dari 16 itu hasil dari pecahannya itu 2, 4/5. Nah, kemudian dari contohnya lagi, akar pangkat 3 dari bilangan akar 4 sama dengan akar 3 pangkatkan. Akar dari 4 itu kan 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi kita buat 2 pangkat 2. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan sama dengan 2-nya dikeluari, akarnya dihilangi, 2. Kemudian pangkat 2-nya diletak di bagian atas, jadinya 2 per 3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi akar dari pangkat 3 akar dari 4 itu hasil pecahannya 2 per 3. Kemudian kita masuk contoh soal ke dalam pecahan. Dari pecahan kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah, pecahannya 2 per 3 sama dengan 3 itu kan 3 yang di awal itu adalah bilangan yang diakarkan. Kemudian 2 itu adalah pangkat dari 3. Kemudian 3 yang di bagian bawah itu adalah akar dari 3 pangkat 2. 3-nya kita keluarkan. Kemudian sama dengan kita dalam bentuk pecahan kan, kita ubah. Kemudian pangkat 3 akar dari 3 pangkat 2 itu berapa? Hasilnya 9. 3 pangkat 2 kan berarti 3 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 9. Jadi hasil dari 2 per 3 kita ubah ke dalam bentuk akar itu menjadi akar pangkat 3 dari 9. Kita masuk bilangan berpangkat 2. Di situ ada 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Kenapa dia 4 kali 4? Karena dia di situ 4 akar 2. Dibilang kalau akar 2 itu dikali 2. Berapa kali berapa? Dia tetap dikali 2. Misalnya contohnya lagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian ada 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 hasilnya 64. Kemudian kita masuk contoh soal. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya,
kita ambil 8 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 4 sama dengan 68. Kenapa hasilnya 64? Karena 8 dikali 8 atau 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. Kemudian kenapa hasilnya 4? Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2, hasilnya 4. Kemudian seterusnya ada pengurangan, 8 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 64 dikurang 4 sama dengan 60. Kemudian ada perkalian, 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 64 dikali 4, hasilnya 256. Kemudian ada pembagian, 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 64 dibagi 4 sama dengan 32. Kemudian kita masuk bilangan berpangkat 3. Contohnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya 27. Kenapa bisa 3? Karena dia akar pangkat 3 dikali 3. 3 kali dikalikan. Kalau dikatakan 3 pangkat 2 berarti dia dikali 2. 3 dikali 3. Ini adalah 3 pangkat 3. Jadinya 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 27. Kemudian ada 9 pangkat 3 sama dengan 9 dikali 9 dikali 9. Hasilnya 729. Kemudian kita masuk contoh mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan akar pangkat 3. Kita ambil contoh 5 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 125 ditambah 27 sama dengan 154. Kenapa dikatakan 125? Karena 5-nya ada 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5. Kemudian kenapa dapatnya 27? Karena dia 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya 27. Kemudian hasilnya tadi ditambahkan dan dapatnya 154. Kemudian contohnya lagi untuk pengurangan, 5 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 sama dengan 125 dikurang 27 sama dengan 98. Kemudian untuk perkalian, 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 125 dikali 27 sama dengan 3375. Kemudian untuk pembagian, 5 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 125 dibagi 27, hasilnya 4,62. Bilangan berpangkat positif, bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Apa itu eksponen? Eksponen yaitu penyebutan lain dari pangkat. Bilangan berpangkat positif mempunyai sifat-sifat tertentu yang terdiri atas A dan B sebagai bilangan real dan Mn sebagai bilangan bulat positif. Nah, kalian bisa lihat ya sifat-sifatnya di sini. Di sini udah ada sifat-sifat dan beserta contohnya. Yang sifat pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya di bawahnya itu ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan itu 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Untuk sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Itu contohnya di bawah yaitu 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Sifat yang ketiga, buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ini contohnya ada di bawah itu buka kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 ya artinya sama dengan itu 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Untuk sifat yang keempat yaitu ada buka kurung A
kali B tutup kurung pangkat M yang artinya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, buka kurung 7 dikali 5 tutup kurung pangkat 3 sama dengan yang artinya 7 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Untuk sifat yang kelima, buka kurung A per B tutup kurung pangkat M yang artinya sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, buka kurung 2 per 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Selanjutnya yaitu bilangan berpangkat 0. Dalam matematika tidak hanya bilangan berpangkat positif dan negatif saja, tetapi ada juga operasi bilangan berpangkat 0. Nah, dalam konsep ini, jika A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nih ya, kalian bisa lihat di sini A pangkat 0 yang artinya sama dengan 1. Dan A pangkat 0 sama dengan 1 ini, A-nya ini tadi kan, A-nya bilangan real dan tidak sama dengan 0. Nah, dalam bilangan berpangkat 0 ini terdapat 3 sifatnya, yaitu sifat pertama A pangkat 0 sama dengan 1, dan yang kedua 0 pangkat N sama dengan 0. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada 0 pangkat 0 yang artinya tidak terdeteksi. Nah, sini terdapat contohnya juga ya. Sini hanya terdapat contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 yaitu 5 pangkat 0 yaitu sama dengan 1. Dan kedua 0 pangkat 5 yang artinya sama dengan. Selanjutnya ada bilangan berpangkat negatif, bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Nah, untuk setiap A bilangannya real tidak 0 dan N bilangan bulat untuk berlaku, yaitu di sini sudah terlihat yaitu sifatnya ya. Sifatnya